Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Katanya 8.000 pendukung Amin di Jakarta beralih dukungan Prabowo Gibran, alasannya lebih sejahtera. Ya, nanti setelah ditelusuri ngaku-ngaku pendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Kemarin ngaku-ngaku dari PKS ya, kemarin juga ngaku-ngaku ya dari Wadas begitu ya. Setelah ditelusuri ternyata mereka hanya bayaran ya yang mengklaim sana sini begitu kan. Jadi artinya apa? Bisa saja katanya 8.000, saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Mungkin sudah didesain ya bagaimana caranya ya, sudah disiapkan medianya, sudah disiapkan satu orang untuk bisa beralih dukungan kepada Prabowo, diklaim semuanya bisa 8.000 begitu, katanya begitu ya. Ini kok semakin aneh begitu kan ya, tim kreatif dari Prabowo Gibran ya, seolah-olah klaim sana sini begitu kan. Bisa saja ya membuat pernyataan bahwa seolah-olah pendukung Anies Baswedan lalu kemudian beralih dukungan kepada Prabowo begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya yang sebenarnya relawan-relawan Anies Baswedan itu sangat solid sekali hari ini begitu kan, terutama di masyarakat di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada 8.000 yang mengatakan pendukung Anies Baswedan beralih dukungan kepada Prabowo, itu hoax begitu kan ya. Kenapa? Saya katakan dari beberapa survei yang ada, dari beberapa data yang ada di internal ya, Anies Baswedan Caimin itu tidak ada relawan-relawan yang kemudian beralih dukungan kepada Prabowo. Ya mungkin hanya segelintir orang, satu orang, dua orang. Iya, tapi itu bukan berarti ya mereka begitu kan ya yang kemudian ya tetap simpatisan atau apa begitu kan, ya bisa saja seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataan kalau 8.000 saya kira ada sesuatu mereka begitu. Jadi saya kira tidak mungkin lah begitu. Bisa jadi hoax begitu kan ya. Nanti akan ditelusuri, mungkin nanti ada yang akan menjawab minta maaf ya. Ujung-ujungnya minta maaf, ujung-ujungnya minta maaf. Setelah viral sana sini ya masyarakat hari ini sudah tidak bodoh begitu kan. Jangan dibodohi dengan hal-hal seperti itu. Sangat disayangkan ya. Bahkan bandarnya bisa rugi ini begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan. Pendukung-pendukung Anies Baswedan hari ini sangat solid sekali begitu kan ya. Jangankan masalah hal-hal seperti itu begitu kan ya. Masalah uang saja yang ada di relawan-relawan Anies Baswedan ya, tidak pernah ada yang kemudian harus bayar ini, harus bayar itu begitu kan. Semuanya dilakukan dengan ikhlas-ikhlas begitu kan. Ini bahkan masa dikasih makan susu gratis aja bisa cerah. Inilah perbandingan mereka begitu kan ya. Kalau kita melihat dengan kesejahteraan, apakah program-program Prabowo akan mensejahterakan bangsa kita? Tidak mereka. Justru program-program bagi makan, ya, minum susu dan sebagainya gratis setiap hari membutuhkan biaya yang fantastis begitu. 500 triliun kalau kita kasih dengan guru, ya, dengan penjaga kesehatan di situ begitu kan. Ya, lebih bermanfaat di situ, lebih berfaedah begitu kan, dibandingkan dengan yang kemudian ya hanya memberikan makan gratis, susu gratis dan sebagainya begitu kan. Kalau mengatasi stunting ya justru bagaimana caranya ya tim kesehatan atau puskesmas itu yang melibatkan begitu kan ya, biar setiap hari, setiap minggu dikontrol di situ begitu. Jadi artinya ada sesuatu yang kemudian banyak orang menganggap bahwa wah ini pendukung-pendukung Amin katanya begitu ya. Ya saya katakan bahwa bisa saja ini hoax begitu ya. Oke, nggak apa-apa, mudah. 8 juta pendukung Prabowo di luar Jakarta balik beralih dukung Anies Baswedan. Lumayan begitu kan. Ya, ada lagi anak-anak kecil yang dilibatkan di situ begitu. Sayang 1000 sayang begitu kan ya. Saking tidak ada pilihan lagi kepada Prabowo, anak kecil pun jadi mereka. Lantas bagaimana dengan hal-hal seperti ini begitu kan? Ya, saya kira ada sesuatu yang aneh begitu kan. Anak kecil dilibatkan dan bahkan ada joget-joget ya, ada lomba joget-joget dan sebagainya. Apakah ini moralitas ya sebagai capres-cawapres ya, sebagai ya punya hak di situ nanti ketika terpilih menjadi presiden? Apakah seperti ini warganya? Saya kira bagaimana harus ya melihat dengan realitas di belakang di lapangan begitu kan.
Jadi artinya sampai sekarang itu masih muncul spekulasi orang-orang di luar sana begitu. Kenapa ya ngaku-ngaku pendukung Anies Baswedan ya, kemarin ngaku-ngaku dari PKS begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya itu bisa saja hoax mereka begitu kan. Bisa saja hanya segelintir orang yang melakukan itu begitu. Itu kan aneh begitu kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa 8.000 ya pendukung Amin akan beralih dukungan kepada Anies Baswedan, kata siapa? Surveinya di mana? Datanya di mana? Jangan-jangan hanya segelintir orang saja kok begitu kan? Lihat saja orang-orang mereka begitu kan. Dari segi wajahnya saja sudah jauh ya. Ini kan kelihatan mereka begitu ya. Seolah-olah mereka mendukung Anies Baswedan. Ya kita lihat saja nanti begitu kan. Dukungan demi dukungan kembali datang untuk pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 ya, kali ini relawan ya dari pendukung Anies Mohaimin di Jakarta. Saya ketawa aja begitu kan kalau hanya pendukung pendukung Mohaimin yang ada di Jakarta begitu kan ya. Jadi saya kira apa ya, kalau kita melihat apalagi di DKI Jakarta loh begitu kan, itu sulit sekali ya ketika pendukung-pendukung Prabowo ya ingin melakukan ya ingin menguasai di DKI Jakarta begitu. Sangat sulit sekali mereka. Kenapa? Karena warga DKI Jakarta itu kan cerdas ya, pemilih Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan surveinya mengatakan ya bahwa di DKI Jakarta akan menjadi lumbung kemenangan Anies Baswedan. Bahkan katanya begitu kan 8.000 ya, dan bisa memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ini kan ngaco begitu kan ya. Jadi saya melihat dengan ini aneh begitu kan. Siapapun pengamatnya, siapapun surveinya, kalau menang satu putaran saya kira tidak mungkin. Karena 3 calonnya ini tidak tidur mereka begitu kan. Seperti Anies Baswedan tidak tidur, seperti Pak Ganjar juga tidak tidur mereka begitu kan. Apa yang kita lihat di situ begitu kan. Apa yang harus kita menggunakan narasi-narasi dan opini-opini seperti itu begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan begitu kalau ada orang yang mengklaim 8.000 pendukung Anies Baswedan beralih dukungan kepada Prabowo. Itu ngaco begitu kan ya. Saya kira tidak mungkin, apalagi lumbungnya yang ada di Jakarta. Kenapa sih ya tim Prabowo ini seolah-olah klaim ya di atas kemenangan ya pendukung-pendukung dan wilayah-wilayah Anies Baswedan yang strategis. Kemarin ya PKS di Jawa Barat. Coba bayangkan. Dia lumbungnya Anies Baswedan. Jadi hanya ketawa aja mereka begitu, dan pada akhirnya minta maaf ya, dijebak di situ begitu ya. Ya sekarang di DKI Jakarta, coba bayangkan DKI Jakarta itu lumbung Anies Baswedan. Dengan berita-berita seperti ini mesti ditertawakan begitu oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu kan. Bisa saja ya hanya klaim sana sini begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau ada 8.000 katanya begitu ya pendukung dari Anies Baswedan dari Amin ya beralih dukungan kepada Prabowo dengan alasan ingin lebih sejahtera. Gimana kan? Coba gagasannya apa begitu kan? Ya makan gratis ya, susu gratis di situ begitu. Itu kan menggunakan APBN di situ begitu. Bayangkan, semakin Anda melakukan hal seperti itu begitu yang tidak ada faidahnya sama sekali, saya menganggap bahwa ya kekeliruan besar lah begitu kan ya. Jadi saya melihat ya memandang bahwa tidak mungkinlah 8.000 itu yang mendukung Anies Baswedan. Bisa saja hanya klaim saja, bisa saja hanya 8 orang di situ begitu kan. Itu pun begitu kan tidak eksis begitu kan. Jangan ngaku-ngaku pendukung Anies Baswedan ya, yang kemudian bawa-bawa nama Amin di situ begitu kan. Kelihatan dari wajah-wajah mereka kan, rekam jejak pasti ketahuan mereka kemana terafiliasinya begitu kan. Saya kira wah, ada sesuatu mereka begitu. Saya hanya tertawa begitu kan ya sebagai pendukung Anies Baswedan. Kenapa? Ya kita mungkinlah ya, kecuali memang di Jawa Tengah misalnya, memang gerbongnya adalah Ganjar misalnya, lalu kemudian Ganjar mengklaim di situ, baru saya agak percaya begitu kan. Tapi ini lumbungnya Anies Baswedan di situ kok begitu kan. Kok tiba-tiba klaim 8.000, gimana? Ngaco begitu kan di situ begitu ya. Ya mesti kita lihat begitu apakah nanti ada klarifikasi yang merasa dijebak atau apa ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.